Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ayyuhal hadirun jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hingga hari ini, hingga detik ini Allah taala masih curahkan, limpahkan beragam nikmatnya kepada kita. Di antaranya nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat sempat, serta nikmat semangat untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi laki-laki muslim yang baligh, yakni salat Jumat berjamaah. Semoga ketaatan kita ini berbuah taufik, yakni dimudahkannya kita melaksanakan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Amin Allahumma amin. Yang kedua, khatib wasiatkan kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah sekalian, marilah kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita, yakni menjalankan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangannya. Sebagaimana Nabi kita nyatakan, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum bi syai'in fajtanibuh. Jika aku perintahkan kalian untuk melakukan suatu amal, maka lakukanlah semampu kalian, dan jika aku larang maka tinggalkan semuanya. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, satu ketika Abu Dzar Al-Ghifari berbincang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar menyatakan, "Ya Rasulullah, ala tasta'miluni?" Wahai Rasulullah, mengapa engkau tak mengangkat aku sebagai penguasa? Mengapa tak engkau angkat aku memiliki jabatan tertentu, amanah tertentu, pekerjaan tertentu? Kemudian Abu Dzar menuturkan, fadaraba biyadihi ala mankibi. Kemudian Rasulullah menepuk dengan tangannya yang mulia salah satu pundakku. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, ya Abu Dzar, innaka dha'ifun wa innaha amanatun. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau orang yang lemah, dan jabatan atau kekuasaan itu adalah amanah. Innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamatun. Jabatan atau kekuasaan itu akan menjadi kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat. Illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha. Kecuali orang yang memperolehnya, meraih kekuasaan itu dengan cara yang benar dan melaksanakannya pun dengan cara yang benar. Hadirin yang kami muliakan, berdasarkan hadis ini, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya jabatan, kekuasaan itu adalah amanah, dan setiap amanah akan dimintai pertanggungjawabannya. Karenanya Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah kedua, ketika hendak menyelamatkan seekor keledai yang terperosok dalam satu lubang, dan sahabat yang lain ingin menggantikan beliau untuk menyelamatkan seekor keledai tersebut, Umar kemudian mengatakan, apakah engkau rela menggantikan hisabku kelak di yaumul hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, hadis ini menjelaskan bahwa jabatan atau kekuasaan itu adalah musibah. Dia akan menjadi kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat.
Karenanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika dinobatkan sebagai seorang khalifah, yang meluncur dari lisan beliau bukan kalimat hamdalah, alhamdulillah, namun yang meluncur dari lisan beliau adalah kalimatul istirja, yakni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau menganggap jabatan kekuasaan itu adalah musibah yang jika dia tidak memimpin dengan benar maka akan menjadi kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat. Dan yang ketiga hadirin, hadis ini mengajarkan kepada kita kekuasaan, jabatan itu akan menjadi kemuliaan jika memenuhi dua syarat penting. Yang pertama, jika itu diraih dengan cara yang benar, bukan dengan cara-cara yang curang, bukan dengan cara-cara yang culas, baik dengan money politik maupun memanipulasi data. Abah Guru Zuhdi pernah menyatakan, sogok menyogok itu hukumnya haram, apalagi sodok menyodok jadi. Dan yang kedua, kekuasaan atau jabatan itu hanya akan menjadi kebaikan jika dilaksanakan dengan cara yang benar. Dan wahai hadirin, al-haqqu min rabbikum, kebenaran itu hanya dari Tuhan kalian. Allah Ta'ala juga menyatakan inil hukmu lillah, hukum yang benar itu hanyalah hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah sebaik-baik hakim? Bukankah Allah sebaik-baik pembuat aturan? Bukankah Allah sebaik-baik pembuat syariat? Maka pemimpin hanya akan selamat di hari kiamat jika dia menggunakan kepemimpinannya untuk menolong agama Allah, jika dia gunakan kepemimpinannya itu untuk melaksanakan syariat Allah, menegakkan hukum-hukum Allah. Itulah sebabnya mengapa Nabi kita ketika hendak hijrah ke Madinatul Munawwarah, beliau berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita bisa hafalkan doa ini dalam suratul Isra ayat 80. Allah Ta'ala menyatakan, Qur Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Allah memerintahkan Nabi kita untuk berdoa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, wahai Tuhanku, masukkan aku pada tempat masuk yang benar. Para ahli tafsir sebutkan maksudnya adalah Madinatul Munawwarah. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkan aku dari tempat keluar yang benar. Maksudnya adalah selamat keluar dari kota Makkah dalam keadaan sehat dan selamat. Dan Nabi kita mengatakan, berdoa, waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan jadikanlah untukku dari sisi Engkau ya Allah kekuasaan yang menolong. Para ahli tafsir sebutkan Nabi kita sadar betul bahwa urusan agama ini tidak akan tegak kecuali dengan kekuasaan, bahwa dinul Islam tidak akan bisa diterapkan secara sempurna tanpa kekuasaan, tanpa negara. Karenanya dalam Islam tidak ada pemisahan urusan agama dengan urusan politik, tidak ada pemisahan urusan agama dengan urusan negara, tidak ada istilah sekularisme, tidak ada istilah fasluddin anil hayah, pemisahan agama dari urusan kehidupan, tidak ada istilah fasluddin anid daulah, pemisahan agama dari urusan negara. Bahkan Imam Al-Ghazali menyebutkan ad-dinu wa sultanu tau'amani, agama dan kekuasaan itu bagaikan saudara kembar. Ad-dinu usun wa sultanu harisun, agama itulah pondasinya dan kekuasaan itu adalah penjaganya. Famala ussalahu famahdumun famala harisalahu fadai'un, kata beliau. Apa yang tidak ada pondasinya maka dia akan runtuh, dan apa yang tidak ada penjaganya maka ia akan hilang. Negara tanpa agama dia akan runtuh, dia akan hancur. Sementara agama tanpa negara, tanpa kekuasaan, dia akan lenyap, dia akan hilang. Sebagaimana kenyataan hari ini, sebagaimana disabdakan Nabi kita 1400 tahun yang lalu. Nabi kita mengatakan, la yunqudanna ural Islam urwatan urwatan, sungguh simpul Islam akan terlepas satu persatu. Dan Nabi mengatakan, wa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salah. Dari simpul-simpul Islam itu yang pertama kali akan lepas adalah simpul kekuasaan Islam, simpul pemerintahan Islam, dan yang terakhir lepas itulah simpul salat. Maka saksikanlah hadirin, hari ini orang menganggap sepele salat 5 waktu, orang menganggap biasa tidak melaksanakan salat 5 waktu, padahal dia adalah satu simpul daripada simpul-simpul Islam. Bahkan Nabi mengatakan, as-salatu imaduddin, salat itulah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad din, siapa yang menegakkan salat dia menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamad din, dan siapa yang meninggalkan salat berarti dia telah meruntuhkan agama. Itulah kesimpulannya hadirin.
bahwa kekuasaan, jabatan itu adalah amanah, kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat, kecuali bagi orang yang meraihnya dengan cara yang benar dan melaksanakannya pun dengan cara yang benar, yakni dengan menegakkan hukum-hukum Allah. Semoga kita memiliki pemimpin yang amanah, pemimpin yang menolong agama Allah, sultanan nasira, yang dengannya din kita ini, agama kita ini akan tegak, dan dengan tegaknya agama kita, insyaallah negara kita akan makmur, sejahtera. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.